Kericuan terjadi usai Panitera Pengadilan Negeri Gresik membacakan surat putusan eksekusi rumah waris di Desa Manyar Sidomukti, Gresik, Jawa Timur. Pihak termohon Raul Fauzi yang merasa keberatan memprotes dengan menghalang-halangi petugas yang akan mengosongkan rumahnya. Kericuan tidak terhindarkan karena pihak termohon ngotot mempertahankan rumah yang disengketakan tersebut. Polisi sempat mengamankan Raul Fauzi, namun akhirnya dilepaskan untuk menghindari bentrok dengan massa pendukung termohon. Kericuan akhirnya reda setelah polisi memaksa keluar sejumlah massa yang berada di dalam rumah. Atas nama undang-undang, jangan terprovokasi, jangan terlibat penghasutan. Atas nama undang-undang, kami perintahkan untuk minggir semuanya. Petugas Pengadilan Negeri Gresik melanjutkan eksekusi dengan mengeluarkan perabotan dari dalam rumah. Putusan eksekusi sudah berkekuatan hukum tetap sehingga eksekusi harus dijalankan. Sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan ini sudah sampai PK. Jadi ini sudah tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Jadi saya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik ini melaksanakan eksekusi. Sengketa rumah waris ini telah berlangsung sejak 2016 lalu, melibatkan kakak adik Maftuhah dan Raul Fauzi. Keduanya memperebutkan rumah waris seluas 259 meter persegi, hasil pemberian dari bapak angkat yang sudah meninggal dunia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Kairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kami awali dari Jakarta, di mana tawuran 2 kelompok pemuda kembali pecah di Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak hanya menggunakan batu, kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan hingga membuat warga ketakutan. Ratusan orang dari 2 kelompok pemuda kembali terlibat tawuran di Jalan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Keduanya saling serang dengan batu, senjata tajam, dan petasan. Tawuran diduga terjadi akibat saling ejek. Warga pun resah dan khawatir jadi korban salah sasaran tawuran yang terus berulang. Warga berharap kedua pihak bisa berdamai agar tawuran tidak terulang lagi. Tawuran bubar setelah polisi dari Sabara Polres Jakarta Timur tiba ke lokasi kejadian. Saat ini polisi masih melakukan penjagaan guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara kelompok geng motor kembali berulah dengan merusak kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Asahan, Sumatera Utara. Aksi para pelaku pun terekam kamera CCTV. Viral di media sosial, aksi geng motor saat melakukan pengerusakan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Pelaku berjumlah puluhan orang masuk ke dalam kantor dan melakukan pelemparan batu dan kayu ke arah kantor. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Belum diketahui motif pelaku datang merusak kantor dinas, namun akibat kejadian tersebut, kantor mengalami kerusakan pada kaca jendela. Perusakan ataupun mungkin pelemparan kantor yang mungkin didikasi entah siapa yang melakukan pelaporan ini, kita nggak tahu, bukan menuduh entah siapa yang mana, yang jelas kami tidak tahu kepastian. Terjadilah pelemparan mengakibatkan 2 kaca narko pecah. Pihak dinas berencana akan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Asahan untuk dapat ditindaklanjuti. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan di Kalideres, Jakarta Barat menjadi korban jambret saat bermain ponsel di pinggir jalan. Korban hanya terdiam saat ponselnya dirampas dan pelaku langsung kabur meski sudah diteriaki warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pria pengendara motor mengincar bocah perempuan yang sedang bermain ponsel di pinggir jalan Duri Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
Pelaku yang menggunakan motor tanpa nomor polisi ini langsung merampas ponsel yang dipegang korban dan tancap gas meninggalkan lokasi. Meski warga sempat berteriak, namun pelaku sudah tidak terkejar lagi. Korban hanya bisa menangis dan ketakutan mengetahui ponselnya dijamret. Soalnya iya, kalau anak kecil itu diinjak banget, main pinggir jalan. Pelaku tuh dari arah Persaki mau Paypli, dia naik motor, langsung stay di sini, langsung nunggu motor udah nyala. Nah terus pas keadaan sepi, orang lewat, dia langsung ambil. Warga sekitar mengaku resah lantaran tempat tinggal mereka kerap terjadi penjamretan dan belum ada satupun pelaku yang tertangkap. Meski sudah memasang kamera pengawas, namun warga meminta polisi agar bisa patroli di wilayah mereka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menggelar ekshumasi jenazah bayi yang diduga tertukar dalam kondisi meninggal dunia. Ekshumasi digelar di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lakukan ekshumasi pembongkaran makam untuk tes DNA sekaligus otopsi jasad bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat di TPU Semper, Jakarta Utara. Proses pembongkaran dilakukan bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara yang disaksikan langsung keluarga bayi dan perwakilan pihak rumah sakit. Meskipun orang tua bayi belum membuat laporan resmi. Periksa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait pembongkaran makam atau ekshumasi, kita telah bergabung dengan Indra Setiabudi langsung dari tempat pemakaman umum Semper, Jakarta Utara. Selamat siang Indra, apakah proses ekshumasi masih berlangsung di sana? Selamat siang Zila dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa proses ekshumasi baru saja selesai, yang mana dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat setelah semua lengkap begitu dari pihak kepolisian maupun juga dari rumah sakit yang bersangkutan maupun juga orang tua dari korban terduga salah ketukar gitu di salah satu rumah sakit di Jakarta. Yang mana ini proses 2,5 jam sudah berlangsung, yang mana juga dihadiri oleh pihak dari KPAI, yang mana ini juga dapat kami informasikan juga proses ekshumasi berjalan secara berlangsung ataupun secara baik begitu dan secara cepat Zila, dan pihak dari Polres Jakarta Utara melakukan pengambilan dari tim forensik Inavis dari Kramat Jati ataupun RS Kramat Jati Jakarta Timur, dan pihak dari forensik ini mengambil sampel dari anak yang dimakamkan di salah satu TPU di Semper, Jakarta Utara, dan nantinya ini akan diambil sampel untuk proses DNA, Zila dan juga pemirsa. Selain itu juga untuk kebutuhan proses otopsi untuk mengetahui ataupun mengidentifikasi apakah benar bayi yang dimakamkan ini terindikasi atau tertukar begitu Zila. Dan sejauh ini nantinya setelah selesai dilakukan proses pembongkaran ini, sampel ini dibawa ke Pusdokes Polri di Cipinang, Jakarta Timur, dan nantinya proses pengecekan ataupun tes sampel DNA ini akan berlangsung selama 2 minggu Zila lamanya untuk mengetahui hasilnya. Jadi orang tua ini harus menunggu selama 2 minggu baru bisa mengetahui apakah benar bayi ini tertukar atau tidak. Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya memang faktanya ataupun data yang kami terima dari pihak keluarga, yang mana ini saat waktu melahirkan ini sang ayah melakukan azan ini berbeda dengan jasad anaknya ini, yang mana di waktu diazankan tidak ada tai lalat, namun pas ditemukan fakta yang di lapangan ataupun 3 bulan lamanya ini pas melakukan pembongkaran ini ada tai lalat Zila. Dan ini juga yang menjadi membedakan adalah dari tinggi badan Zila, yang mana saat di surat yang diterima dari rumah sakit ini tingginya hanya 40 cm lebih, namun pada jenazah ini tingginya hampir 60 cm, yang mana ini menjadi suatu kejanggalan dari pihak keluarga dan meyakini bahwa anak yang dimakamkan ini bukan anak kandungnya. Maka itu sementara ini Polres Jakarta Pusat tadi juga sudah tiba pada pukul 11 tadi 00 untuk memantau secara langsung, dan saat ini pihaknya juga sudah memeriksa 4
saksi dari pihak rumah sakit Zila. Sementara itu sudah dapat kami informasikan dari TPU Semper Jakarta Utara. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas laporan Anda langsung dari Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya sendiri ditangkap saat menginap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka mengaku hilaf namun enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau Anda kata udah paham. Petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku bernama George Sugama Halim yang merupakan anak pemilik toko roti ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Di gelandang ke Polres Metro Jakarta Timur, tersangka yang telah mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat ditampilkan di depan awak media. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, dari hasil penyidikan dan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan tersangka dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi atas peristiwa itu, penyidik mengenakan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang. Polisi juga menyatakan, dari pemeriksaan pelapor atau korban sama sekali tidak menyinggung pernyataan tersangka yang kebal hukum. Sementara itu, tersangka mengaku hilaf dan menyesal saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun tersangka enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, iya. Apa nggak jalan sendiri? Ya, padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Mau komen? Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Bang bener bang merasakan. Sebelumnya, tersangka menganiaya pegawai wanita di toko roti yang dimilikinya di Cakung, Jakarta Timur. Korban dianiaya hingga babak belur, sementara tersangka sesumbar kebal hukum. Penganiayaan berawal ketika korban menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan ke kamar pribadi pelaku dengan alasan pelaku menyuruhnya dengan kalimat tidak sopan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku sudah beberapa kali melakukan kekerasan ke para karyawannya. Sebelumnya viral di media sosial, seorang pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan anak pemilik toko. Korban dianiaya hingga babak belur, sementara pelaku sesumbar kebal hukum. Kejadian bermula ketika korban yang sedang bekerja menolak permintaan pelaku berinisial G untuk membawa makanan yang dipesan pelaku secara online ke ruang kamar pribadi G. Korban menolak permintaan karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat tidak sopan. Dan sebelumnya G pernah melakukan kekerasan ketika menyuruh korban mengantar makanan ke kamar. Pada saat kejadian terdapat pegawai lain yang berada di lokasi, tapi karena takut, pegawai lainnya hanya bisa diam melihat tindakan penganiayaan dan mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Pelaku melempar kursi dan mesin alat pembayaran non-tunai ke arah korban. Hanya orang tua dari G lah yang berupaya menyelamatkan korban dengan cara menarik korban keluar toko dan menyarankan agar melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Pelemparan tidak hanya berhenti di situ. Pelemparan benda keras lainnya terus terjadi sehingga akhirnya berhenti sendiri setelah korban alami pendarahan di kepala. Pelaku pun melarikan diri. Korban langsung dibawa ke klinik setempat. Dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus
setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu. Tim polisi Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan pemeriksaan pada saksi dan korban serta pelaku penganiayaan. Ya, waktu mau pulang dilempar lagi sampai kena. Itu kena semua itu ya? Kena semua ke badan saya semua. Ke badan. Oh, nggak ada yang nolong waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman yang lain nggak ada ya di situ ya? Nggak ada, saya di situ cuma berdua sama teman saya satu. Oke. Terus sampai akhirnya waktu mau ngambil handphone itu dilempar, Mbak Dwi tersudut ya? Iya. Kena kepala itu ya? Kepala. Itu yang ada bocor di foto itu ya? Iya. Di situ ya? Nah, lantas apa yang terjadi, Mbak? Terus di situ pas udah berdarah, tapi saya nggak tahu kalau di situ udah berdarah, tapi saya udah megangin kepala saya begini. Terus dia mungkin dia udah ngeliat duluan darah, terus dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko. Yang dia ngomong apa? Saya kebal hukum itu sebelum melakukan apa setelah melakukan? Itu dia kejadian sebelum ini. Jadi ada kejadian lain sebelum kejadian itu? Iya ada. Tanggal berapa kejadian yang lainnya, Bu? Bulan September. Oh, jadi sering dia melakukan hal seperti itu. Selain kepada Mbak Dwi, ada kepada yang lain juga? Kenapa? Selain kepada Mbak Dwi, ke karyawan lain ada dilakukan juga? Kalau ke karyawan yang lain mungkin dari mulut aja. Omongan, verbal. Iya. Oke, tapi yang Mbak Dwi bulan September sudah pernah dilempar juga? Iya, tapi di situ dia lempar saya pakai tempat solasi, itu kena kaki saya. Kena kaki? Oke. Kalau terus dia juga lempar saya pakai meja, tapi nggak kena. Nggak kena. Nah, yang makanya dia ngomong karena merujuk ke kejadian sebelumnya bahwa dia kebal hukum. Ya. Oke. Sampai setelah berdarah, Mbak dibawa ke rumah sakit gitu? Ke klinik. Ke klinik penggilingan situ. Iya. Oke, lanjut. Abis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Yang di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin. TKP-nya. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Itu hari itu juga, hari yang sama. Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum. Terus visum. Ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya
kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain yang berikutnya, pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Lanjut, santai aja. Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang, ghosting lah. Akhirnya saya dihubungi oleh Pak Jainuddin. Oke, dari timnya ini ya, timnya Pak John ya? Iya. Oke. Saya juga dikasih bantuan oleh Bang John kerja di perusahaan High Five. Sama saya juga kuliahkan di universitas terbaik di Jakarta sampai lulus. Alhamdulillah Ditolong ya. Jadi selanjutnya didampingi tim lawyernya dari Pak John ya nih ya? Iya. Iya, betul. Oke. Sampai akhirnya kemarin ditangkap, coba cerita terus. Dilanjutkan. Mungkin tim advokasinya bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Habibur Rahman, pimpinan rapat Komisi 3 beserta jajarannya, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, dan Bapak Kapolres Jakarta Timur beserta jajarannya. Jadi dalam konteks kasus ini memang sangat memprihatinkan ya, karena bukan hanya kasus hukum yang terjadi, tapi kasus moral. Karena selain mendapatkan kekerasan, dia juga mendapatkan penghinaan. Apakah seperti itu di negeri ini gitu loh. Dan itulah yang sangat kita sayangkan, sampai ada dia kebal hukum. Ya, Pak. Lalu pemeriksaannya sampai hari ini gimana Pak? Sejauh ini pemeriksaan, walaupun kami baru menerima kuasa itu tanggal 15. 15 apa Pak? 15 Desember. Oh, Desember. Iya. Kejadiannya 17 Oktober. Oke. Nah, selama ini ada nggak, ada dari Oktober ke Desember, ada yang bisa cerita nggak prosesnya seperti apa pemeriksaan? Tanggal 15 itu kebetulan saudari Ayu ini juga melakukan pemeriksaan pada saat itu, dan dia juga mencoba menghubungi pengacaranya, namun tidak ada respon. Makanya malam itu juga kita dampingi. Langsung diambil alih ya? Iya, betul. Terlantarkan oleh pengacara yang lama, mungkin begitu ya? Betul, pimpinan. Jadi sekalian saya mendampingi Ayu, dan juga saya menggali informasi seperti apa melalui penyidik, dan berdasarkan keterangan yang ada, ya proses normatif, tidak ada kendala. Mungkin kenapa proses itu jadi terkendala ataupun dianggap lama, karena memang pengacara ini juga penyebabnya gitu loh. Jadi komunikasi itu tidak lancar gitu loh. Dari penyidik ke pengacara tidak lancar, dari korban juga ke pengacara tidak lancar, seperti itu. Sampai sekarang pun pengacaranya menghilang, nggak bisa dihubungin. Seperti itu gitu loh. Dan saat itu juga dari penyidik dapat informasi ini segera naik sidik perkara itu gitu loh. Jadi ya saya apresiasi dan berterima kasih. Tanggal 15 itu juga gitu loh. Dan malamnya kan langsung dilakukan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Kairo, Mesir. Presiden Prabowo akan hadiri KTT G8 yang digelar pada 17 hingga 19 Desember mendatang. Dan kedua, menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Berarti 11 tahun.
Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir, Abdul Fattah El-Sisi. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8. D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan tahun 97, yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting, dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2026 Indonesia bergilir akan menjadi ketua D8. Karena itu saya hadir, dan dalam selesainya KTT itu saya akan juga melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri, dan juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya sudah koordinasi dan sudah memberi petunjuk kepada seluruh kabinet, kepada wakil presiden, dan persiapan untuk Natal dan Tahun Baru sudah matang, dan saya kira semuanya akan berjalan lancar, tetapi tetap dengan sarana komunikasi yang baik. Setiap saat saya bisa dihubungi, sehingga kalau ada keputusan penting semua pihak dapat konsultasi langsung dengan saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Tentunya kita berdoa selalu Tuhan Yang Maha Besar akan meridhoi dan melindungi semua kegiatan kita dengan niat yang terbaik. Terima kasih. Selamat siang. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya. Terima kasih. Selesai. Pemirsa, PDI Perjuangan mengumumkan secara resmi pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan
kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/12 2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memutuskan menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Surat keputusan nomor 1651 KPTS/DPP/12 2024 tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memutuskan menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution. Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farhan, melihat Jokowi akan segera bergabung dengan partai politik lain usai dipecat dari PDI Perjuangan. Jokowi butuh partai politik untuk memenuhi syahwat politiknya. Terlebih posisi Jokowi dan keluarga masih berada di puncak dan menjadi rebutan. Bahkan sang putra Gibran Rakabuming Raka tengah menjabat sebagai wakil presiden. Nah, pasca dipecat oleh PDIP, kemana Pak Jokowi akan berlabuh? Saya kira sebagai political player, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Pak Jokowi memang harus berpartai karena kalau tidak berpartai ini cukup berisiko tidak bisa turut mengendalikan berjalannya kekuasaan. Apalagi Pak Jokowi ini punya saham terhadap kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024 dan wakil presiden hari ini adalah Mas Gibran sendiri yang tentu punya target atau kepentingan-kepentingan politik baik itu jangka pendek maupun jangka panjang di momentum elektoral ke depan. Nah, kemana Pak Jokowi akan berlabuh pasca dipecat oleh PDIP? Saya kira dari sekian banyak partai politik, yang paling rasional menurut saya adalah Partai Golkar, karena Golkar adalah partai terbuka yang memungkinkan setiap orang ini punya peluang yang sama menjadi kader, bahkan menjadi ketua umum sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi pemecatan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP. Bahlil mengatakan tak mau mengomentari urusan internal partai lain, namun menyebut Jokowi pasti memiliki daya tarik bagi setiap partai-partai politik. Saya gini, kalau urusan internal partai yang lain kan saya nggak boleh mengomentari. Tapi yang saya tahu adalah Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan. Jadi saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respon. Ya. Tapi kan masuknya Pak Jokowi ke Partai Golkar, berarti semakin besar dong. Kita lihat perkembangannya ya. Berarti Golkar itu terbuka ya Pak untuk masuknya. Memberikan karpet kuning ya Pak. Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik, lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif. Ya. Berarti untuk Pak Jokowi, Mas Gibran, sama Mas Bobi ada kemungkinan untuk bisa masuk Golkar? Ya, semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada. Tapi berarti nanti Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pak Jokowi nggak Pak setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP ini resmi? Andaikan pun saya ketemukan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain, ya. Saya ketemu aja biasa.
Tapi Bapak udah ngajak belum Pak? Bapak udah ngajak Pak Jokowi untuk bergabung? Ada deh. Berarti ada ya Pak? Ada ya Pak ya? Udah ngajak ya Pak? Udah sempat ada ajakan. Jangan terjemahkan dengan sendiri-sendiri. Ya makanya Pak, ada apa nggak Pak? Ada ajakannya Pak? Ya, kita lihat aja nanti ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk periode 2024-2029 di Istana Negara. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta. Para pimpinan dan Dewas KPK membacakan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sementara sebagai Wakil Ketua KPK yakni Fitro Rohcayanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Sementara untuk Dewan Pengawas KPK yakni Ketua Dewas KPK Gus Rizal dengan anggota Beni Joshua Mamoto, Siska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Setelah pengambilan sumpah, Presiden Prabowo dan para pimpinan KPK baru menandatangani berita acara sumpah serta janji pimpinan KPK. Pelantikan dilakukan sesuai surat putusan Presiden nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai dilantik, Ketua KPK Setio Budianto menekankan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia, termasuk menyelesaikan sejumlah kasus yang mandek. Selain itu, Setio Budianto menegaskan penyadapan dan operasi tangkap tangan akan tetap menjadi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Untuk kasus-kasus yang masih belum selesai sampai sekarang? Ya, pasti nanti kami akan evaluasi, kami akan duduk bersama dengan Kedeputian Penindakan, kita sesuaikan mana yang harus kita prioritaskan, mana yang mandek, mana yang macet, mana yang menjadi skala prioritas. Gitu. Ya, semuanya kami akan evaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, semuanya pasti akan kami tinggalan-tinggalan apa. Nanti kan akan ada serah terima dari pejabat yang lama kepada yang baru. Nanti kaji semuanya dan itu tentu menjadi tanggung jawab dari pimpinan yang baru. Cukup ya? Kenapa? Ya, beberapa kali kan sudah kami sampaikan. Salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan. Gitu ya? Memastikan tidak akan dihilangkan berarti Pak ya? Tidak akan dihilangkan. Anda masih di iNews Siang pemirsa, bersama saya Yasmin Atania. Kita ke informasi berikutnya. Seorang kurir narkoba diciduk polisi saat bertransaksi dengan polisi yang tengah menyamar. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan 110 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas pinggang. Tak menyadari telah bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, seorang kurir narkoba berinisial A diciduk petugas polisi dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Pelaku diciduk beserta barang bukti 110 butir narkotika jenis ekstasi yang disimpan tersangka di dalam tas pinggang yang berada di dalam mobil. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan ekstasi dari daerah Penkaburu dan hendak diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Padang. Kita Satres Narkoba Polresta Padang mengungkap peredaran narkotika jenis inek atau ekstasi. Dari hasil penyelidikan anggota tim operasional di lapangan, diamankan satu orang pelaku dengan barang bukti pil ekstasi lebih kurang 110 butir. Setelah kami lakukan interogasi bahwa barang ini berasal dari provinsi tetangga, dari Riau. Sekarang kami masih mendalami. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane, dipindahkan dari Lapas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Pemindahan ini dalam rangka proses pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane kembali ke Filipina. Ya, bahagia banget. Oke ya. Oke, terima kasih Tung Amal ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso dipindah dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ke Lapas Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas yang membawa Mary Jane menyampaikan menempuh perjalanan darat malam menuju Jakarta agar bisa segera menyelesaikan laporan pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane menuju ke Filipina. Pengawalan yaitu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar 00.30 yang bersangkutan akan kita pindahkan ke lapas yang ada di Filipina. Selain Mary Jane yang akan dipindahkan ke Filipina, pemerintah Presiden Prabowo baru memindahkan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 kembali ke negara asalnya Australia pekan lalu. Pemindahan narapidana ini dilakukan atas dasar diskresi Presiden Prabowo Subianto. Mungkin saya bilang dia jaga kesehatannya. Mary Jane happy nggak? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane akan dipulangkan ke negara asalnya. Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan tanggung jawab hukum Mary Jane sudah diserahkan kepada pemerintah Filipina. Insya Allah dalam sehari 2 hari ini sudah dipulangkan sudah dipindahkan ke Manila. Jadi tinggal dari Jakarta ke Manilanya aja, dan mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini dan mereka mempersiapkan perjalanannya. Insya Allah akan terlaksana dengan baik. Mungkin kalau tidak besok ya lusa akan dilaksanakan. Ini sudah jelas semua ya. Saya kira ini sudah berulang-ulang dijelaskan bahwa ini adalah transfer of prisoners dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Sebagaimana juga telah ditandatangani perjanjian istilahnya itu transfernya itu technical arrangements sudah ditandatangani baik dengan Australia maupun dengan pihak Filipina. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, sepekan jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru, ratusan ribu tiket kereta api jarak jauh ludes terjual. Namun PT KAI memastikan masih tersedia 61% tempat duduk untuk calon penumpang yang akan berlibur selama Nataru. Meski masa angkutan Natal dan Tahun Baru mulai dilaksanakan pada 19 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025, sebanyak 290.000 tiket kereta api jarak jauh dari sejumlah stasiun wilayah Daob 1 telah ludes terjual. PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan masih terdapat 61% tempat duduk yang masih bisa dipesan para calon pengguna kereta yang hendak berlibur. Dengan masih tersedianya tempat duduk diharapkan dapat mengakomodir tingginya minat masyarakat yang hendak berlibur. Hari ini terpantau masih tersedia tiket sekitar 450.000 tempat duduk dari kapasitas 743.904 seat. Jadi sudah terjual sekitar 39% sampai dengan 40%. Sementara antisipasi cuaca ekstrim, PT KAI Daob 1 Jakarta telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana seperti jembatan hingga menambah petugas daerah pantauan khusus untuk tindakan langsung apabila dibutuhkan. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan.
Dan seperti apa suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta jelang libur Natal dan Tahun Baru? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis iNews yang berada di sana. Ada rekan Jen Cahyani. Selamat siang Jen, apakah hari ini sudah banyak penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen? Selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Tadi pagi kami memantau sejak pagi sudah cukup banyak para calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan mode transportasi kereta api, dan salah satunya Stasiun Pasar Senen yang cukup dipadati. Dan meski belum memasuki periode Natal dan Tahun Baru, namun Stasiun Pasar Senen sudah cukup ramai meskipun belum padat, dan ini kepadatan untuk periode Nataru akan diperkirakan akan terjadi nanti sekitar tanggal 20-an gitu ya, dan juga pemirsa. Dan tadi berdasarkan data terakhir yang kami terima dari PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri, dari 748.000 tiket yang diperjualbelikan pada periode Nataru kali ini, masih ada 57% tiket yang tersisa atau masih diperjualbelikan untuk periode Natal dan Tahun Baru, yakni dari tanggal 18 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Dengan total perjalanan ada 1.357 kereta api, sudah termasuk dengan armada atau kereta api tambahan, yakni ada 12 kereta api tambahan dari Stasiun Gambir dan juga 6 dari Stasiun Pasar Senen. Dan dari PT KAI sendiri mengimbau untuk para calon penumpang atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api ini untuk membeli tiket di situs atau aplikasi yang bekerja sama dengan PT KAI. Sementara itu Yasmin. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani Anda melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT PLN memastikan kesiapan layanan kelistrikan secara menyeluruh di tanah air. Kesiapan ini ditegaskan dalam apel siaga kelistrikan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Apel siaga kelistrikan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berlangsung di kantor pusat PLN, dipimpin langsung oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Selama Nataru, PLN menyiagakan 81.000 personil bersiaga di 1.800 posko di seluruh Indonesia yang dibekali peralatan lengkap, yakni 131 unit genset, 735 unit uninterruptible power supply, hingga 1.206 unit gardu bergerak. Diperkirakan, beban puncak listrik di momen Nataru mencapai 39 gigawatt dengan daya mampu pasok sebesar 53 gigawatt. Sehingga terdapat cadangan daya untuk mendukung kegiatan selama Natal dan Tahun Baru. Beban puncak pada saat Natal Tahun Baru adalah sekitar 39 gigawatt. Dan itu dibanding dengan tahun lalu naik sekitar 5-8%. Tetapi dibanding dengan beban puncak di hari biasa turun sekitar 16%. Dan daya mampu pasok yang kita siapkan adalah 53 gigawatt, artinya ada reserve margin sebesar 14 gigawatt. Dan dalam hal ini kami memastikan dari bahan bakarnya, baik itu batu bara maupun itu gas, maupun BBM-nya, dan juga pembangkitan transmisi, distribusi, pelayanan pelanggannya, kami pastikan dalam kondisi yang siap. Kondisi mungkin dari listrik yang sedang padam. Tidak hanya itu, PT PLN juga beri kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik yang mudik keluar kota dengan menyiapkan 2.490 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tersebar di 1.745 titik di seluruh tanah air. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management turut hadir memberi dukungan pada kegiatan Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor Alumni Summit IPB 2024 di Jakarta. Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan manajer investasi di bawah naungan MNC Group dalam membangun peluang kerjasama di dunia pasar modal. Alumni Summit IPB 2024 yang diinisiasi oleh Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor ini digelar untuk menjadi wadah strategis bagi mahasiswa, alumni, akademisi, dan praktisi industri.
Dalam acara bertajuk Level Up Building Skills, Embracing Opportunities, Leading the Future, PT MNC Asset Management hadir memberikan dampak positif serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini juga membuka peluang kerjasama dan menjadi sarana literasi serta inklusi keuangan antara sivitas akademik dengan dunia pasar modal. Kami memberikan literasi dan inklusi keuangan dulu ya kepada teman-teman SBI IPB, bahwasannya memang investasi di pasar modal, salah satu di reksadana, merupakan salah satu pilihan ataupun instrumen untuk endowment fund. Mendukung, menyokong daripada sekolah bisnis, karena dari beberapa riset di dunia ini, sekolah bisnis yang terkemuka itu Stanford, Harvard, dan banyak lagi yang lainnya, itu menjadi besar karena adanya dukungan daripada alumni. Bagaimana jejaring ini antara para alumni dengan alma maternya, dengan para dosennya, antara para alumni untuk mendukung para mahasiswanya dalam rangka untuk menyiapkan sebagai seorang karir atau menjadi seorang entrepreneur. Jadi kami juga menyiapkan itu sebagai bukti bagian daripada kami ikut membesarkan sekolah bisnis itu. Keikutsertaan PT MNC Asset Management juga membantu Endowment Fund Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya dapat digunakan untuk beasiswa serta pembangunan kampus IPB. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.